Jin itu kalau terminologi fikih itu beda dengan yang di terminologi tafsir. Yang di tafsir juga beda dengan yang di terminologi perdukunan. Itu ada disiplinnya sendiri-sendiri. Jadi begini, Sulaiman itu mempekerjakan jin yang bisa iman apa jin yang setan tidak bisa iman? Enggak, sing mbok ilingi. Jin yang setan apa jin sing Aladin sing kena mbok kongkon? Aladin. Kalau dalam disiplin ilmu tafsir itu ada istilah satu nama itu bisa nama menjadi identitas, bisa nama disebabkan oleh satu unsur yang melekat pada dia. Terus unsur ini yang melekat kepada dia menjadi namanya. Ini bedanya jauh. Misalnya begini, ini contoh paling gampang. Qalbun, artinya sampean bahasa Arab apa? Qalbun itu maknanya apa? Hati. Qalbun itu mergo molak-malik. Wong Arab nak darani barang diwolak-walik jenenge di qalbun. Napa? Di kolbun, jadi misalnya HP tak wolak-walik, jadinya di kolbu. Nah, berhubung hati wolak-walik darani kolbu. Nah, nama-nama seperti ini riskan pada konteks tertentu. Misalnya begini, atine Rasulullah, atine para nabi, atine para wali kan gak pernah wolak-walik, selalu konsisten dalam kebenaran. Karena nama itu hanya mengambil sekian sampel. Ya kaya hati-hatimu ini kan molak-malik. Nak pas dosa ya lali pangeran, nak pas nangis ya kaya lali dosa kumat-kumatan. Nah, ini kan enggak berlaku pada Rasulullah, pada para nabi, tapi ya tetap jenenge kolbun. Padahal tidak ngalami molak-malik. Keyakinannya ahli fikih itu kan ada manusia bisa iman kan? Ada jin bisa iman. Nanti ada surat napa? Jin. Ada setan, bisa iman enggak setan? Enggak. Lalu setan ini kategorinya ikut jin apa manusia? Jin. Kekoro. Maksudnya misalnya pemidoannya apa turunannya wis ngono ae. Setan mbek jin hubungannya itu turunan apa kanca apa misanan? Apa demenane orang wae kok sembrono ya. Mergo ora tau akad nikah wae apa lho setan mbek jin hubungannya apa Mas? Gak tau ya. Nah itu problem kita. Nah, caranya ngurai problem itu adalah begini. Manusia dan jin sebagai nama identitas itu memang manusia bisa iman, jin bisa iman sebagai nama identitas. Tapi sebagai nama sifat darani setan mergo duraka ning pangeran. Manusa Allah nak duraka ya jenenge setan. Dan ini Quran pernah pakai istilah ini juga. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jinni. Setiap orang baik, para nabi tak gawe duwe musuh. Musuh iku syayatinal insi wal jinni. Cek setan manusa, cek setan jin. Kayane ngaji de bodonan iku setan. Adol agama iku setan. Makanya kalau kamu punya perilaku setan kemudian kamu muni auzubillahi minasyaitonir rajim terjemahannya ya. Lagi rangennya biasa wae. Ini kan disiplin ilmu. Kayak asu lho, sing darane asu piye? Hewan tertentu sing begitu jenenge asu. Kadang ndak perilaku tertentu sing kelakuane ngono yo asu. Sehingga gerkono ngakal wasu gitu. Nah, itu resiko disiplin logat. Mau ndak mau yang namanya bahasa itu nggak bisa ngindari. Sehingga zaman Abu Jahal urip, Kanjeng Nabi nak nyeluk yo Fir'aun hadil ummah. Fir'aun umat iki yo Abu Jahal. Kalau ada orang perusak Nabi riyen nggih nak duka nggih Dajjal hadil ummah. Jadi si Dajjal ya iki. Nama itu ada dua. Ada yang namanya ghalabat alaihil ismiyah, nama yang jadi diri karena jadi identitas. Ada nama yang diambil dari satu dua sifatnya kemudian identik. Nah ini yang riskan rubah-rubah, nggih, riskan rubah-rubah. Kayak ini loh. Jin dan setan itu habitat yang berbeda. Tapi kadang setan oleh Allah disebut jin, tapi bukan dengan makna identitas, tapi makna sifat, yaitu makna unsur. Jin itu sesuatu yang enggak kelihatan disebut apa? Jin. Makanya orang gila disebut majnun karena masturul akli, akalnya ketutupan. Orang yang dalam kandungan bahasa Arabnya janin karena enggak kelihatan. Kan materinya kan jinnun mudhoaf. Malam hari disebut apa? Jin. Lain disebut falamma janna alaihi lailu. Karena malam itu gelap disebut jin. Berarti ada berapa tadi? Manusia, jin sebagai ismiyah dan setan. Nah, setan itu apa? Setan itu maknanya apa? Setan juga bisa setan ismiyah,
yaitu iblis dan turunan secara gen setan ismiyah, nama setan betul. Ada setan karena wasiat tukang rusak dunia. Lah iku kowe iso mlebu ning kono. Lah sing angger rusak ya setan, wong ra salat ya setan, pemabuk ya setan. Wah kowe. Segoten tapi ada agama ya setan. Gayane khusyuk tapi ngedol agama ya setan. Iku sing dimaksud wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan sayatinal insi wal jinni. Yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Yang mereka itu saling melengkapi, saling mendukung untuk menciptakan satu kegaduhan agama. Iku setan manusa, setan jin ra iso. Setan jin ora iso mulak-malik omong, setan manusa pinter. Jika di Nabi tau ditamoni wong kafir, wonge cerdas. Mat nah ana wedhus mati sing mateni sapa mat. Nek kanjeng Nabi kan tiange lugu sae, Allah. Agamamu aneh, mat. Sing dipateni Allah langsung haram, sing diliwat manusa kok halal. Kudune sing dipateni Allah langsung orisinil iku kudune halal. Lha Sayyidina Ali cerdas-cerdas wong. Iku perkara ora tau dibuli. Li saya sikil mangkat sitok. Diangkat wis Sayyidina Ali. Gak angkat sitok pisan. Yo iso goblok. Ngono jare balam rotok langit ki ngangkat sikil loro bareng ora iso. Wah, semuanya cerita. Itu setan lah, itu yang disebut wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan sayatinal insi wal jinni yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Mereka berlomba-lomba mutar alikkan agama sing badan agama iki kacau, mok saking pinter-pinteran silat napa? Lidah. Kayak presiden nak prihatin, jadi sing seneng presiden, wah bagus presiden, prihatin terhadap kondisi bangsa ini. Jadi kira seneng, prihatin terus, gak ada jawabannya, kan bingung. Sebenarnya sing darani bingung prihatin. Misalnya presiden ngomong ini, cobalah carikan solusi bangsa ini. Kita rembukan bareng untuk cari solusi bangsa. Jadi sing seneng, presiden tawaduk, meskipun di otoritas penuh, untuk rembukan. Jadi sing seneng, jadi sing gedeng. Ini mesti digaji untuk fasilitas sejarah bukan barang paling wong bingung yuk. Bener di. Bener di. Hah? Lari mati omongan itu diolah. Maka sejarah murtad terbesar itu masalah Nasa Mansur. Di Kanjeng Nabi urung tahu diingkari sebagian wong koyok masalah Nasa Mansur. Nasa Mansur itu satu ketetapan hukum kemudian direvisi oleh hukum yang lain. Yahudi sewenang. Akhirnya sahabat sing awam, sing enggak pati terpelajar diparani Yahudi. Delok wong sing mbok nut. Hukum kok digoda ganti. Iki mergo dekne bingung. Yukhillu yaman wa yuharrimu ukhra. Saiki muni halal sesuk muni haram. Terus dadi masalah napa? Nasaman. Mulane ora ana tragedi murtad terbesar kaya peristiwa napa? Nasaman. Ben kira sejarah. Ya mereka mau, gara-gara pinter-pinteran ngomong yuriduna yudfi'u nurallahi biafwahihim bahwa agama ini akan dikalahkan oleh cangkem-cangkem elek sing memusnahkan atau mematikan nur agama ini. Daripada agama itu sing khusyuk ra iso mikir. Sing nyerang iso bolak-balik lidah, sing khusyuk ra iso mikir. Akhirnya iso jawab. Makanya semenjak itu terus ulama mendefinisikan Nasa Mansur itu begini. Inqidha'u muddatil ibadah. Nasa Mansur adalah habisnya masa nopo ibadah. Memang masanya habis. Misalnya gini, cacilik bukan ngombe susu, kemudian wis tuwa dadi ngombe kopi. Itu Nasa Mansur apa memang wis rawaye ngombe susu? Wis rawaye ngombe susu. Cacilik dituntun, didulang. Terus suatu saat ora didulang. Terus kedaran, wong tuane gak konsisten, dhisik didulang kok saiki ora, wis tuwa didulang. Nah, begitu juga Nasa Mansur. Dulu Nabi itu lemah sekali di Mekah sehingga diharamkan perang. Ketika di Madinah boleh perang. Ya memang wayahe oleh. Dulu Nabi kan sholat madhep Baitul Maqdis. Pancen wayahe kan sholat Baitul Maqdis, setelah itu direvisi madhep Ka'bah. Ini bukan urusan evaluasi hukum enggak, tapi inqidha'u muddatil ibadah. Memang durasi itu sudah selesai. Ini penting saya utarakan. Karena kalau kamu nganggap Nasa Mansur itu begini. Nasa Mansur itu jarang Yahudi. Muhammad punya ketetapan, barang jangan-jangan ngerti nek iku salah terus dirubah. Lha iku sing dicekokkan di orang-orang sahabat yang lemah sehingga jadi domur murtad. Mulane salah definisi, salah omong itu bahaya. Karena nanti kok dibolak-balik, napa? Dibolak-balik. Lha itu disebut
Wa idza badalna ayatan makana ayah terus dikai jumlah muqtaridah wa wau a'lamu bima yunassil. Niku ajane waqaf. Qalu innama anta muftar. Jika satu ayat ketentuannya diganti ayat yang lain, itu menjadi ajang orang-orang kafir mengkritik Muhammad. Dianggap nabi ku napa? Gawe ketetapan hukum terus getun atau evaluasi kemudian dirubah lagi. Lah itu sing dadekno murtad. Makanya kita tidak boleh mendefinisikan nasa mansuh begitu, tidak boleh. Saya alhamdulillah ngajar tafsir di mana-mana, termasuk ngajar di sekolah sarang itu saya berkali-kali. Kamu jangan salah definisi. Kalau salah definisi itu repot. Itu tadi, nak buat nasa mansuh adalah ibadah yang dirubah Allah karena satu maslahat. Kesannya kan Allah mengevaluasi. Mana mungkin Allah mengevaluasi? Allah sudah bersoning azali, nak kita akan ngalami seperti ini. Jadi nggak perlu dievaluasi. Memang ada ibadah sing masanya selesai. Jadi acaranya nasaman tuh nambah angan-angan biasa. Waya Ramadan ya poso. Kok Ramadan entek ya usah. Poso kan selesai. Anyaran Islam karena lemah ya usah perang. Jadi gue modal loh. Baru ini Madinah kuat kok dilarani ya perang. Kan ya normal lah. Susahnya apa nganalisis nasah. Cilik ya normalnya cilik digandeng. Karena itu ya. Buarno corok no. Mustawa gue jowo. Gandeng. Itu nasa mansuh apa normal? Normal kan? Nah, kita harus terlatih begitu untuk menganalisis nasa mansuh. Sebelum orang Yahudi Nasrani ngeritik Kanjeng Nabi, nasa mansuh jarinya Muhammad ragu terhadap apa yang dikatakan. Sehingga sering melakukan revisi hukum. Nah, itu terus dadekno saya qulu sufa'u minan nasi ma wallahum an qiblatimul lati kanu napa? Alaihi.